Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ferry Arduna, biasa dipanggil Ardo. Saya dari kelas 11 IPA. Saya di sini akan merangkan sebuah materi yang terdapat di dalam pelajaran sejarah bahasa Indonesia, yaitu tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok tentunya sangat penting dalam proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan salah satu peristiwa sejarah dalam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rengas Dengklok adalah sebab terjadinya Rengas Dengklok adalah perbedaan pendapat antara kaum muda dan kaum tua tentang waktu kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Saat itu kaum muda seperti Wikana dan teman-temannya menginginkan untuk segera memproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Namun dari pihak kaum tua menolak dan lebih memilih untuk melalui dengan sidang PPKI. Oke. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda berkumpul di salah satu ruang lembaga baktiorologi Jalan Pemuda, Jalan Pegangsaan Timur, maksud saya, nomor 13 Jakarta. Di bawah pimpinan Khairul Saleh, mereka berunding untuk segera mempercepat kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dengan hasilnya untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta selaku ketua PPKI dan wakilnya untuk memperoleh suatu kesepakatan dalam penentuan waktu kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, lanjut. Adapun golongan tua seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dan lain-lainnya menghendaki agar proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui sidang PPKI, karena dengan diadakannya sidang PPKI itu merupakan salah satu tugas dari lembaga tersebut, yaitu PPKI atau singkatan dari Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke. Dan golongan pemuda yaitu seperti Soekarni, Adam Malik ini menginginkan agar segera melakukan atau melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa pada saat itu Jepang sudah mengalami kekalahan dengan tentara sekutu, yaitu meliputi Amerika Serikat, Belanda, dan para sekutunya, sehingga di Indonesia mengalami kekosongan pemimpin. Oleh karena itu, golongan pemuda untuk selalu mendorong kepada golongan tua agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, golongan tua menolak, dan seperti yang setelah saya terangkan tadi, mereka lebih memilih melakukan sidang PPKI untuk melakukan kemerdekaannya. Sehingga rapat yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 menghasilkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta diculik atau diasingkan keluar kota Jakarta.
kita ketahui bersama bahwa Rengas Dengklok merupakan salah satu nama atau tempat daerah yang berada di dalam Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Letak Rengas Dengklok yang sangat strategis atau terpencil yaitu berada di 15 km Jalan Jakarta dan Cirebon, yang merupakan salah satu tempat yang terpencil dari keramaian. Oleh karena itu, mereka memilih tempat itu sebagai tempat perundingan. Maka dikirimlah beberapa dari anggota, beberapa dari golongan muda untuk menculik atau istilahnya menjemput Soekarno dan Hatta melakukan perundingan, karena dikhawatirkan oleh kaum pemuda atau golongan muda bahwa Soekarno dan Hatta ini dipengaruhi oleh Jepang, yang saat itu Jepang masih berada di Jakarta, namun karena mereka kalah perang, jadinya Jepang hanya mengawasi saja. Dan Soekarno Hatta dibawa keluar ke Jakarta. Keputusan tersebut didasari karena proklamasi kemerdekaan lepas dari pengaruh pihak manapun, dan termasuk Jepang, dan harus tetap dilaksanakan seperti yang saya terangkan tadi, bahwa proklamasi tidak boleh dipengaruhi oleh Jepang. Karena apa? Karena jika melalui sidang PPKI, maka seolah-olah bahwa rakyat Indonesia yang awam seperti orang-orang biasa menganggap bahwa kemerdekaan ini adalah hadiah dari Jepang. Namun itu sebenarnya tidak. Itu adalah perjuangan dari para pejuang bangsa pada saat itu. Yang kedua, Soekarno-Hatta harus diamankan keluar Jakarta agar terlepas dari pengaruh Jepang, ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Soekarno-Hatta berada di Jakarta, yang mana pada saat itu pusat pemerintahan Indonesia berada di Jakarta sebelum dipindahkan ke Yogyakarta, dan yang kembali ke Jakarta lagi seperti saat ini. Dan yang akan datang seperti 2023, Indonesia akan mempunyai ibu kota baru setelah pemindahan-pemindahan yang telah terjadi. Oke. Tempat yang strategis, tempat yang terpencil. Memang Rengas Dengklok merupakan salah satu tempat yang terpencil karena jauh dari keramaian. Pada saat itu kita masuk ke dalam bahasan Rengas Dengklok, yang mana pada saat itu menimbulkan kesepakatan antara kaum pemuda dan kaum tua, sehingga disepakati bahwa tanggal 17 Agustus 1945 sebelum jam 12 akan dilaksanakan proklamasi. Itulah yang saat tanggal 17 Agustus menjadi hari kemerdekaan Republik Indonesia, setelah Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Mereka bertemu dengan kaum tua lainnya untuk segera merumuskan dasar-dasar kemerdekaan Republik Indonesia, teks proklamasi dan sebagainya, dan dibantu juga oleh kaum muda, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 kita rayakan sebagai hari lahir Indonesia atau kemerdekaan Indonesia. Itulah peristiwa Rengas Dengklok yang sangat penting bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Trian Faradona, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.